Moral. Nah, moral itu juga datang dari budaya. Budaya itu datang dari kesepakatan umat beragama. Kan begitu. Maka bisa dikatakan sebagai bermoral dan tidak bermoral. Nah, dalam hal ini sebenarnya apa yang paling penting? Saya pernah membantah NU bahwa yang saya katakan adalah ketika kita berdiam diri lalu kemudian agama dihinakan dengan dalil bahwa Allah itu tidak perlu dibela, lalu kemudian Allah lah yang memberikan hidayah, lalu bukan kewajiban kita untuk memaksakan orang memeluk agama Islam, ya kan, melainkan kita hanya menyampaikannya. Ketika kita diam kan begitu, lalu kemudian fakta yang berbicara, banyak yang murtad, diadu oleh kita bertindak, lalu kemudian banyak yang mualaf. Nah, maka kalau kita melihat mana lebih banyak mudaratnya ataupun manfaatnya, kan begitu. Ayo kita bandingkan. Apakah ketika kita diamkan, lalu kemudian mudarat itu malah berkurang, manfaat itu bertambah, atau justru kita reaksi, kita lawan, maka justru mudaratnya berkurang dan manfaatnya bertambah. Mari kita uji di sini. Faktanya apa? Memberikan perlawanan yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana ketika dia menghadapi umatnya, kan begitu ya. Ternyata manfaat itu lebih banyak. Begitu. Islam ini disebarkan juga bukan hanya dengan cara diam-diam, petak umpat, sembunyi-sembunyi. Oh, tidak. Islam ini tidak segampang itu disebarkan. Firman itu Allah turunkan dengan cara bertahap. Artinya apa? Ini adalah hal yang fundamental, sangat penting, butuh kehati-hatian. Kan begitu. Berdiam diri itu hanya dalil toleransi itu hanya digunakan untuk sebenarnya, mohon maaf ya, orang-orang yang tidak siap dengan agamanya, orang-orang yang tidak siap dengan imannya, jujur saja begitu. Kalau sekedar pengetahuan tentang agama, hanya bicara soal ayat, hanya bicara soal surah, itu bukan agama. Itu bukan agama. Agama yang paling nyata adalah iman. Iman itu bisa dibuktikan, ya, kita melihat gejala keimanan seseorang itu dari reaksinya, dari reaksi yang disebut dengan apa? Ghirah, kan begitu. Nah, ini kan masalah bagaimana secara teknis dan secara etis, yang mana yang tidak etis sebenarnya dalam hal ini, dalam perdebatan ini, toleransi ini. Dari awal kita sepakat ini vertikal, masuk surga sendiri-sendiri juga, bro. Masuk surga, emang you bisa jadi joki? Emang you bisa jadi panitia? Seakan-akan you mengajak orang untuk mari kita berdiam diri, biarkan Allah yang mengatasinya. Yakin ente memang itu yang Allah inginkan? Yakinkah ente? Kan begitu kan? Lalu ketika kita diminta pertanggungjawaban, ente bisa apa? Maka dalam hal ini adalah orang-orang yang berdakwah, orang-orang para debater itu memberikan reaksi yang bahkan reaksi itu terindikasi radikal. Saya kira itu bentuk keimanan seseorang yang terbentuk, bahwa itu bukti bahwa dia bertanggung jawab terhadap agamanya, terhadap Allahnya, terhadap Rasulnya. Itu bentuk tanggung jawab dan itu bentuk bukti. Begitu ya. Jadi jangan, saya paham begitu ya. Ini kan toleransi ini datang dari metodologi Oriental. Oriental tuh kaum-kaum Orin, kaum-kaum terbit. Nah, sehingga lahir apa? Sehingga lahir paham pluralis. Pluralis itu adalah toleransi ekstrim, sekularis, liberalis, kan begitu ya. Anda mau berada pada wilayah yang mana? Kita semua tahu sebenarnya bahwa ya Allah memang mengatakan satu sisi di dalam Al-Quran itu berdebatlah dengan cara yang baik-baik. Baik-baik itu dalam konteks yang seperti apa? Dalam momentum yang seperti apa? Dalam wilayah yang mana dia yang dikatakan baik-baik? Kan begitu dia. Nah, bagaimana dengan adab? Oke, kita mengiyakan adab kita kepada manusia, lalu kemudian bagaimana adab kita kepada Allah Ta'ala? Nah, celakanya lagi adalah ada beberapa orang-orang yang menganggap bahwa hablum minannas itu lebih penting daripada hablum minallah. Ini kan celaka sekali, ini laknat sekali. Ini laknat sekali sebenarnya. Tentu hablum minallah, kan begitu dia. Nah, boleh dikatakan bahwa berdebat itu bisa dikatakan buruk ketika ada kerugian di situ. Ketika ada kerugian di situ, lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Nah, sekarang dalam debat ini apa yang dirugikan? Hanya soal rasa, kan? Ya kan, rasa itu dijadikan apa? Rasa itu dijadikan alat sebenarnya. Alat untuk melemahkan iman. Nah itu. Nah, ini adalah orang-orang yang sebenarnya jujur saja coward.
atau Surya, pengecut bahkan. Dia tidak mengerti sebenarnya esensi dari iman itu sendiri. Yang dia tahu apa? Iman itu hanyalah yakin dan percaya. Begitu. Silakan bersembunyi di balik selimut, ya kan? Tidurlah dengan nyenyak dan damai di sana. Berharap Allah akan memasukkanmu ke dalam surga. Silahkan itu. Kita punya cita-cita yang sama, kita punya harapan yang sama, masuk ke dalam surga. Sebagaimana Allah memberikan berbagai macam jalan untuk masuk ke sana. Begitu. Dan salah satu jalannya yang kami tempuh sekarang ini yang sedang terjadi. Mari kita bertaruh, mana yang lebih banyak manfaatnya, mana yang lebih banyak mudaratnya. Ketika para penghujat-penghujat itu didiamkan, ya, lalu kemudian kita ketika para penghujat-penghujat itu kita lawan, mana lebih banyak mudarat atau manfaatnya? Silakan diuji sekarang. Ya, itu mungkin Abang Farhan. Terima kasih, luar biasa. Iman adalah bagaimana kita mengimplementasikan, karena iman adalah bukti kecintaan kita dan muncul rasa giroh. Cinta tanpa sebuah implementasi adalah omong kosong. Ketika kita mencintai seorang gadis yang hanya kita pendam di dalam hati tanpa implementasi, saya setuju itu coward, itu adalah pengecut dari sikap bagaimana tidak berani menunjukkan eksistensi dari keimanannya itu sendiri. Hukum Islam selalu terkait ya atau berkelidan dengan hukum manfaat dan mudarat. Maka mana yang lebih manfaat itu yang ada di dalam hukum Islam. Dalam kazanah bagaimana ketika sami'na wa ta'na di sana hadir, bagaimana kita ya akan mengimplementasikan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, itu implementasi daripada kecintaan kita. Di dalam Quran surat Muhammad sendiri ayat ke-7 dikatakan bagaimana wahai orang-orang yang beriman. Kenapa di sana disebut ya ayyuhalladzina amanu? Enggak ya ayyuhalladzina muslimu atau ya ayyuhal muslimu, ya ayyuhan nas, karena hanya orang-orang terpilih yang memiliki giroh di sana. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Artinya dalam hal ini bagaimana kita meneguhkan kecintaan kita, meneguhkan keimanan kita terhadap hal yang kita yakini atau kita imani berdasarkan implementasi, bukan hanya pada di mulut dan ranah di hati. Berharaplah kalian seperti yang dikatakan Bang Neflos, di dalam kasur tidur berharap Allah memasukkan kalian ke surga. Gak apa-apa, itu harapan kalian. Tetapi kami sebagai manusia-manusia yang ingin sekali mencari ridha Allah, maka kami mengamalkan surat Muhammad ayat ke-7. Nah, inilah yang kita harus ingat. Silakan yang mau menanggapi Ustadz Alfa, tafadhol Ustadz. Menanggapi topik kita kali ini, silakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan Bang Farhan. Ya. Kalau bagi saya pribadi, adanya diskusi lintas iman ini adalah salah satu perintah juga, salah satu perintah dakwah kepada setiap pribadi Muslim untuk mengabarkan kebaikan dan kebenaran. Karena apa? Karena itu ada tercantum di Al-Quran juga. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum. Ajak mereka berdiskusi, berdebatlah. Sekalipun dari debat itu ada efek-efek negatifnya atau ada pro kontranya, tapi itu adalah bagian daripada diskusi itu sendiri. Nah, karena kalau kita lihat ada aksi, ada reaksi. Dan saya yakini bahwa apa yang terjadi pada apologet Muslim, mereka hanya mempertahankan dari fitnahan dan serangan yang dilakukan oleh saudara sebelah kita. Karena Islam memberikan konsep sendiri, ketika kebenaran itu sudah disampaikan dengan ilmu, sudah disampaikan dengan tutur kata yang santun, dan itu berbalas sesuatu yang menyakitkan, maka kita diperintahkan, benar apa yang dikatakan oleh Bang Neflos tadi, muncul giroh keimanan kita untuk bertahan, mempertahankan apa yang mereka fitnahkan kepada kita. Maka tadi saya sempat masuk ke roomnya Gus Arya. Nah, seakan-akan Gus Arya ini, Bang Arya ini menyuruhkan untuk adanya toleransi. Silahkan Bang, lihat masuk ke roomnya Mikana, masuk ke roomnya Maliki Al-Malak, masuk ke roomnya Kiamat, bagaimana mereka menistakan Al-Quran dan hadis. Seharusnya perdebatan itu harus berdasarkan ilmu dan pengetahuan, sehingga ada diskusi yang berjalan itu bernilai ilmiah dan punya argumentasi yang didukung oleh data dan fakta serta dalil-dalil yang disokong dengan disiplin ilmu. Tapi yang terjadi adalah apa? Mereka, saudara-saudara kita yang sebelah, ini fakta loh, fakta.
bukan mengada-ngada. Bagaimana kan memframing Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman mereka. Tapi ketika mereka diingatkan untuk tidak menggunakan itu sebagai dalil, kita terbuka, umat Islam terbuka, monggo dikoreksi Al-Quran, dikoreksi, monggo hadis, monggo dijadikan hujah, silahkan. Tapi dengan satu syarat, Anda harus kuasai dulu ilmu dari kedisiplin ilmu itu, Al-Quran atau hadis itu. Jangan hanya bermodal apa itu terjemahan. Mereka jawab, lah ini kan terjemahan dari Kemenak. Apakah ini salah? Itu tidak salah, itu benar. Karena sudah diverifikasi oleh beberapa orang yang memangnya ahli. Tapi itu terjemahan kata dari bahasa Arab ke Indonesia yang Anda framingkan untuk memaknai dan menafsiri Al-Quran atau hadis yang diharapkan diframingkan sesuai dengan kemauan mereka. Ya inilah yang akan menjadi akar daripada adanya hujatan-hujatan itu. Para apologet Muslim itu bertahan, ingin menjelaskan yang sebenarnya, tapi tidak mau diterima. Nah, apakah perdebatan ini yang penuh dengan pro dan kontra itu akan merusak kesatuan negara? Tidak ada sejarahnya. Chaos di bawah itu karena perdebatan tidak ada. Yang ada adalah sentimen agama ditunggangi dengan kepentingan politik dan kepentingan pribadi, membenturkan masyarakat. Kalau tidak malah ini adalah sarana untuk edukasi kepada siapapun, baik Muslim ataupun Kristen, edukasi agar mereka lebih tahu banyak lagi dalam memandang perbedaan dari banyak perspektif. Kali saja mereka tercerahkan dengan apa yang kita berikan. Karena ini juga bagian dakwah dari Islam sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka, karena kita meyakini bahwa kita adalah berada dalam jalan kebenaran, dan itu wajib kita kabarkan. Soal mau diterima atau tidak itu terserah. Mungkin itu juga seperti yang ada pada saudara kita yang Kristen. Jadi enjoy saja dengan perdebatan itu. Artinya ketika ada hujatan dan sebagainya itu mungkin bersifat personal, dan saya yakini bahwa kita yang Muslim itu hanya bertahan. Sebenarnya Anda lihatlah di room Muslim itu adem-adem saja. Mereka selalu berargumentasi dengan data dan fakta. Tapi ketika sudah saudara kita tidak bisa menjelaskan dengan apa yang menjadi pembahasannya, larinya ke saling menghujat, menyerang fisik, menyerang personal. Bagaimana Rasulullah dinistakan seperti oleh Sofyatul, oleh Maliki Amwalak, bagaimana. Saya pribadi nangis lihat itu, ya Allah seperti ini. Padahal kita di lapangan sangat toleransi. Misalnya saya, sebetulnya saya mengajar anak kecil-kecil untuk menguatkan akidah mereka. Saya membahas masalah surat Al-Ikhlas. Tidak pernah saya itu menjelaskan secara menjelek-jelekan Yesus secara fisik. Cuma saya jelaskan. Artinya agar mereka tahu apa itu perbedaan yang ada. Bukan untuk menjelekkan secara fisik, tidak ada. Dan kehidupan di masyarakat sangat toleran. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama agama itu tidak dibenturkan dengan urusan politik dan urusan sosial yang lain. Jika ada bermain itu, memang agama sangat mudah disentil untuk menjadi bara api di masyarakat. Nah, jadi saya kira hanya bagaimana diskusi ini tetap berjalan dengan pro kontranya, tapi itu harus dibatasi. Artinya tidak saling seperti Gus Arek kan seakan-akan kita yang disalahkan, padahal nyatanya tidak. Nah, kemarin juga saya sempat mengusulkan kalau memang mungkin ada koordinasi baik dari Kristen atau Islam, siapa saja itu yang artinya di bawah satu komando ini yang bertanggung jawab itu untuk mempertanggungjawabkan statement mereka. Dan yang lebih aneh lagi adalah di room sebelah ketika kita ingin meluruskan, rata-rata kita dikeluarkan. Rata-rata yang saya miris di roomnya Mbak Mikana, bagaimana sedikit saja kalau sudah tidak sesuai langsung di-kick. Itu fakta, itu bukan saya mengada-ngada fakta, dan itu dirasakan banyak teman-teman kita dari Muslim. Monggo yang lain. Terima kasih Bang Fra. Sedikit saja bahwa begini, sedikit saja bahwa begini. Silakan hapuskan sejarah yang pernah terjadi di zaman kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwa satu-satunya manusia yang masuk ke dalam surga dengan keadaan tertawa adalah Nuaiman, dan dia masuk ke sana bukan karena ilmunya, bukan karena adabnya, bukan karena dakwahnya, melainkan karena kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Betul. Silakan hapus sejarah itu. Silakan. Pertarungan antara adab dan ilmu, pertarungan antara ilmu dan adab,
Kan begitu. Saya kira suatu saat nanti mungkin ya, ketika memang terjadi apa yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa pada saat itu Dajjal menghentakkan kakinya, lalu kemudian Madinah berguncang, lalu keluarlah para orang-orang munafik dari situ. Siapa itu? Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Siapa itu? Oke, terima kasih Bang Niflos. Ini juga ya yang tentang Nuaiman yang kemarin pernah saya bawakan. Bagaimana? Apakah karena amalnya? Enggak. Ya, biasa saja. Nuaiman malah banyak minum-minuman yang sering ditazir oleh Nabi Muhammad SAW ya. Tetapi bagaimana ketika Rasulullah SAW menjawab kepada para sahabatnya ketika dikatakan finnar Nuaiman ahli neraka, tapi apa jawaban Rasulullah? Oh enggak, setidaknya Nuaiman itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaan inilah yang kita inginkan, giroh kecintaan kita terhadap agama ini, terhadap Allah, terhadap Al-Quranul Karim, dan terhadap Nabi Allah Muhammad SAW, sehingga kelak akan menjadi syafaat ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW atas kecintaan kita dalam melakukan bantahan-bantahan terhadap subhat-subhat yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ya. Silakan Bang Pocong untuk menanggapinya. Saya tahu Bang Pocong luar biasa tadi bahwa bersikap fair, bersikap adil dan netral. Ketika ada yang salah ya harus ditegur, seperti apa yang dilakukan Sopiatul, Ki Ahmad, dan bahkan siapa si Ferguson ya, itu sangat ini sama Bang Pocong yang tidak setuju dengan langkah-langkah saudara Kristennya sendiri yang melakukan penghujatan dalam ranah diskusi. Silakan Bang Pocong. Jadi begini sebelum Bang, tadi saya juga saya mau izin dulu Mas Farhan, mau turun lanjut Bapak, saya turun dulu gantian dengan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bang Alfa sudah hadir di Komal saya. Jadi begini Bang Farhan, saya sangat setuju dengan Bang Niflos ataupun teman-teman di sini ataupun yang teman-teman yang lain juga, debater yang lain. Di dalam poin ini Bang, sebenarnya ini kan kita mengungkap nama sejarah itu gak bakal hilang. Gak usah kita berbicara yang bersifatnya itu dengan agama ya, kita berbicara dengan sejarah yang kita punya turun-temurun sajalah. Itu pasti kita akan menceritakan kepada siapapun. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini Bang, kita ini kan sudah masuk dunia elektronik yang saya bilang tadi berulang-ulang bahwa ini sudah era global yang kita harus tahu dan kita harus menerima apapun poin dari perbedaan atau pendapat itu, tapi harus bisa didasari dengan kepribadian yang benar-benar untuk persaudaraan dulu Bang, membangun persaudaraan. Tapi kalau kita membangun persaudaraan ini kepribadian dengan permusuhan Bang, akhirnya tidak ketemu bahwa ini untuk diskusi, untuk menjadikan teman-teman di bawah itu edukasi gitu Bang, tapi ini menjadikan ejek-ejekan. Dan kita jangan bilang bahwa ini tidak akan terjadi kerugian di luar Bang, bahkan kerugian di luar lebih besar Bang. Kenapa kerugian di luar lebih besar? Akan terbawa bagi teman-teman yang awam imamnya, awam dengan keadaannya, dia akan mengusik dengan terjadi yang ada di TikTok, dan itu bakal terjadi. Dan kalau kita mau membela dengan hal kebenaran, sebenarnya Al-Quran atau Alkitab itu meluruskan dengan hal-hal yang sudah dibenar Bang. Saya sudah bilang, Abang, waktu di saat konsili timur ada 7 kali konsili di Roma sana itu perdebatan masalah Alkitab yang sudah dipakai yang dipakai sama oleh pastornya ini Protestan, dikeluarkan dari Martin Luther, keluar dari Katolik itu. Awal mula Alkitab ini dibentuk dari Katolik. Kenapa saya bilang Katolik membenarkan hal itu yang di surat Maryam itu? Tidak pernah ada debat segala macam. Silakan boleh berdebat, silakan boleh memberikan edukasi, tapi harus bisa menjiwai dulu. Saya memahami dari Alkitab ayat mana nih, dari sejarah apa, memberi kepada teman Muslim ini pemahaman buat dia. Yang terjadi selama di sini Bang, dari sebelah mencomot ini dengan asumsi sendiri, dengan tafsir sendiri, diseranglah kepada sebelah ini. Sebelah ini juga begitu, dan sakit hati ya, dengan kejiwaan dia yang memang dijadikan bahan tontonan, serang kembali sebelah sini, gitu loh. Nah, akhirnya kita di bawah ini edukasinya di mana? Nah, disitulah muncullah namanya kita jiwanya secara rasionalnya kita yang tidak mencerminkan kepada iman kita masing-masing. Kalau kita mencerminkan iman kita masing-masing, secara kita memang bahwa kita ini edukasi kepada teman-teman kita yang awam dari keimanan, harusnya menanya
apa yang isi di dalam situ. Bagus kan teman muslim menanyakan ayat ini, coba kamu begini. Dari sebelah ada menyerah kayak gitu, tahan dulu. Oke, saya boleh tanya nggak maksudnya? Kalau tanya, oh iya di situ ya, berarti kita punya ada sedikit perbedaan. Maksudnya di atas ini dingin, di bawah pendengarnya juga bagus. Tapi kalau di atasnya nyerocot bang, anggap saja 3 Kristen, 1 Muslim, atau 3 Kristen, 2 Muslim, ini nggak bisa ketemu bang. Apalagi dengan suaranya, dengan karakternya kita, fisikalinya kita beda-beda begitu, jadi tidak bisa mencermin bang. Maksudnya saya, mari kita meriset kembali daya pikir kita secara keimanan kita, dengan keyakinan kita masing-masing, kita memberi edukasi yang baik dan yang benar. Tidak melarang dari negara manapun, memang itu debat agama ini, lintas agama ini, sudah dari turun-temurun dari tahun yang sebelum-sebelum itu sudah ada. Tapi kalau kita mau mencari satu kebenaran di dalam kita punya keyakinan, kita edukasi dengan hati yang tulus, itu loh, agar kita tidak framing. Nah di situ bang, saya akan menegur bang. Saya sudah bilang waktu kemarin di Torosaki sama Pendeta Yosiateu, saya sikat bang. Saya sudah bilang kalau memang hal yang boleh ada menjelaskan secara firman Tuhan, tapi tidak boleh ada tafsiran, tidak boleh ada memberikan asumsi sendiri. Kenapa? Alkitab ada ayat pendukung, tapi ada tanpa ada tafsiran. Beda dengan Al-Quran, kan ada Al-Quran dan ada hadisnya. Nah di situ harus bisa membedakan dulu. Terus pembahasan dalam poin Alkitab, pembahasan apa? Raja-raja, hukum Taurat, atau ketuhanan, atau Alkitab umum. Ada 7 Alkitab. Nah konsep-konsep itu harus diterapkan satu-satu dulu. Kalau dibahas contoh kasar dari Bang Juma atau Bang Neflos, saya mau bahas Alkitab ayat ini. Oke, kita paparkan ayat ini. Nah dari sebelah, oke, saya paparkan ayat ini. Dari ayat ini kita pertemukan, oh ternyata ada perbedaan di sini. Hasil perbedaan itu mau satu edukasi, tapi bukan menjadikan satu hinaan atau ejek-ejekan. Oh Nabi itu loh begini-begini. Nah itu sudah ejekan, menghina. Oke, di atas secara intelek menyampaikan bagus, tapi di bawah rasa yang di dalam batin ini, kayak tadi Bang Noplos bilang, apa yang rugikan? Hanya rasa. Benar, karena kebatinan dia yang sudah menyatu dengan keimanan apa dia mendalam masing-masing. Jadi maksudnya saya, kita silakan dengan debater, kita silakan dengan apologet, tapi mari kita memberikan satu edukasi yang baik. Karena apa? Ini semua HP, semua data milik kepada orang yang mampu untuk jadikan bahan pertontonan di dalam sini. Jadi saya sudah bilang bang, tidak melarang hal apapun. Yang penting edukasi dan keimanan yang baik dan yang benar. Itu bang. Oke, terima kasih Bang Bocong, sangat relevan dalam situasi yang seperti ini. Bagaimana ketika muncul ya seperti Ferguson, Ki Ahmad dalam hal-hal yang bagaimana berargumen menafsirkan Al-Quran dan hadis seenak udelnya saja tanpa melalui keilmuan sama sekali. Bagaimana di dalam Islam sendiri, internal Islam sendiri, bagaimana sanad matan dan perawi sangat diperlukan ketika mau menjelaskan hadis, dan ini tidak mereka lakukan sehingga memelintir seenak udelnya dan membuat kebencian ketika bernarasi cenderung untuk menghina dan menghujat. Oke, saya sapa dulu. Selamat sore Pak Terangkan, salam. Pak Terangkan, selamat sore, salam. Mic-nya belum dibuka Pak Terangkan. Oke, ke Bang Yaumuddin dulu. Bang, tadi sudah Abang sampaikan bahwa ada sisi bagaimana kita mempromosikan agama masing-masing, bagaimana menyajikan cara-cara yang terbaik sehingga kedua belah pihak akan mendapatkan pengikut ketika menyampaikan dengan cara-cara yang terbaik. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh debater ini, baik dari Kristen dan Islam ini, seberapa besar sih pengaruhnya di dalam di netizen, dan mempengaruhi sebatas mana keyakinan dan mempertebal keimanan, atau bahkan melunturkan keimanan jika ada subhat dan hujatan dari pihak yang berseberangan? Silakan. Sebelumnya saya mohon maaf, saya belum bisa menjelaskan, saya lagi ada kerjaan sebentar. Di skip aja dulu konferensi, ntar saya balik lagi barang sekitar 10 menit lagi. Oke, silakan. Langsung Bang ini dulu, Bang Neflos deh. Pertanyaan yang sama, Bang Satria. Diskusi lintas agama yang sering kita lakukan, ada kadang-kadang nilai-nilai syiar kedua belah pihak karena agama syiar. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini seberapa besar sih
impact dari diskusi-diskusi yang kita lakukan tentang bagaimana distorsi dari nilai-nilai keimanan atau bahkan mempertebal keimanan dan semakin meyakini kebenaran dari agama masing-masing dari diskusi-diskusi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Silakan Bang. Iya Bang Farhan, sebenarnya dalam hal ini kita bukan mau melampaui batas. Melampaui batas itu adalah apa yang sudah menjadi haknya Allah lalu kemudian kita ambil. Salah satunya apa? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 272 lagi dan lagi. Bukanlah kewajiban menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kan itu, kita sudah tahu dari situ. Dan sebenarnya pun kita juga sudah paham bahwa niat-niat baik itu, niat-niat baik teman-teman muslim yang mungkin sedikit berseberangan ya dengan kita mungkin barangkali bahwa apa yang kita lakukan ini terindikasi bahwa perbuatan yang sebenarnya tidak dianjurkan di dalam Islam. Saya kira itu harus butuh pertanggungjawaban yang kuat ya, bahwa itu tidak dianjurkan, kan begitu kira-kira. Namun kita sadari bahwa ini bukan hanya bicara soal rasa, ini bukan hanya bicara soal iman. Bagaimana ketika Allah itu memerintahkan baginda Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan satu perintah syariat. Kan itu sebenarnya. Syariat itu apa? Itu bentuk bukti perjuangan. Jadi bukan hanya letaknya di dalam hati. Islam itu bukan hanya berada di dalam, tetapi dia harus berada di luar. Begitu. Jadi kalau bicara soal berdiam diri, yang penting batin kita mungkin ya dalam keadaan suci ya. Sungguh itu sebenarnya perbuatan yang apa saya kira itu perbuatan yang justru tidak dianjurkan oleh baginda Nabi. Kan begitu kan? Banyak sekali perkataan baginda Nabi itu terkait dengan dakwah ini. Bahkan salah satunya metode dakwah itu adalah berperang. Kan begitu. Nah, pertanyaannya saya sederhana sekali. Perang itu nanti jangan didefinisikan bahwa itu perbuatan yang melanggar ya, tidak seperti itu. Jadi begini, saya mau tanya dulu sederhana, apakah musuh Allah itu adalah musuh kita? Iya. Sederhana. Apakah musuh Allah itu adalah musuh kita? Ya. Yep. Maka sampai kapanpun selama mereka menjadi musuh Allah, kita akan tetap bermusuhan. Dalam perkara apa? Dalam perkara akidah. Kita bermusuhan. Nah, di dalam lintas dialog agama ini yang diperbincangkan apa? Yang diperdebatkan apa? Akidah. Maka jangan hadirkan dalil-dalil persaudaraan dalam hal ini. Jangan hadirkan dalil-dalil perdamaian dalam hal ini. Tidak ada. Selama masih menjadi musuh Allah, maka akan menjadi musuh kita. Selesai sampai di situ. Udah khalas. Apalagi? Selesai sampai di situ. Terlepas nanti Allah yang nanti akan menentukan kan apakah yang kita lakukan ini diridhoi atau tidak, dirahmati atau tidak. Nah, kita kan hanya sekedar berusaha menguji yang mana kemungkinan yang paling besar untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Maka ini yang kita lakukan. Ini tuh upaya. Banyak sekali lagi hal-hal yang tersembunyi sebenarnya. Tetapi inilah saat ini yang kita hadapi kan. Peradaban ini, zaman ini yang sekarang kita hadapi. Dan saya kira memang ya silahkanlah, ya lagi dan lagi silahkanlah mungkin setiap orang itu memiliki keyakinannya terhadap Tuhannya. Bagaimana dia yakin bahwa Tuhannya akan memuliakan dia dengan cara yang dia kehendaki, ya, dengan cara yang dikehendaki oleh manusia itu, silahkan saja, kan begitu kan? Nah, maka saya bilang bahwa selama masih menjadi musuh Allah, maka secara langsung itu adalah musuh kita juga. Yang namanya musuh jangan diajak berdamai. Kita akan berdamai ketika dia sudah tidak menjadi musuh lagi. Apa itu? Satu akidah, selesai. Dalam kehidupan bernegara itu beda lagi persoalannya. Jangan dicampur adukan antara persoalan agama dengan persoalan negara. Itu namanya tuo LOL. Ya, mohon maaf, itu tuo LOL, mencampur urusan negara dengan urusan agama. Gak ada. Negara bahkan tidak bisa mengintervensi iman seseorang. Kenapa? Karena itu urusannya dengan Tuhan. Itu bicara keyakinan. Tapi kalau kerukunan beragama, ya itu boleh kita bicara lagi lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan toleransi dalam hal kerukunan? Kan begitu. Tapi yang dilakukan orang-orang ini, orang-orang terkutuk ini adalah bukan bicara soal kerukunan. Ini hujatan dan ini berkaitan dengan akidah. Selesai. Tidak perlu lagi kita perhalus, tidak perlu lagi kita perindah.
Tidak, batal keindahan itu di situ. Batal, mau pakai dalil apapun batal sebenarnya. Maka kalau ada satu dalil yang membenarkan bahwa membiarkan mereka itu lebih baik, saya kira itu adalah betul-betul penghinaan terhadap Allah Ta'ala. Saya yakin 1000%. Saya yakin 1000%. Ya. Itu aja mungkin Bang Farhan. Oke. Terima kasih Bang Niflas. Kita bisa bertoleransi dalam hal muamalah seperti saya bilang, tapi kalau masuk ke dalam ranah akidah tidak ada toleransi di dalam akidah ya. Oke, saya sapa dulu Prof Asumsi. Hai Prof, Bang Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang Muklis, ngantrinya agak lama ya. Ini di bawah masih ada 7 ya. Silakan Bang Muklis tentang ya. Oke, masih suaranya kecil Bang Muklis, agak bisa deket mic-nya. Nggak bisa, ya. Ini gimana sekarang? Nah, oke, pas Bang Muklis. Ya, menanggapi tentang kemunculan mendadak dari Gus Arya di ranah TikTok diskusi lintas agama yang biasanya tidak pernah dia sentuh. Saya menangkap ada dia seperti ingin menjadi pahlawan peacemaker. Tetapi sayangnya cara yang dilakukan tadi pagi dan saya menyimak seperti pahlawan kesiangan yang bahkan menekan ke Islam, menekan dari debater Muslim dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, mengkritik, tetapi dia lupa ketika dia masuk di dalam Rung Kiamat sendiri ya, malah justru dia ketika kiamat membawa subhat kepada Nabi Muhammad SAW malah dia membenarkan. Ini yang sangat lucu menurut saya ketika ranah akidah dicampur adukan dengan nilai toleransi ya. Bagaimana tanggapan dari Bang Muklis sendiri tentang kemunculan Gus Arya dan nilai-nilai toleransi di dalam diskusi lintas agama? Silakan. Ya, terima kasih Bang Farhan. Sebelum Bang Muklis karena di bawah banyak yang antri, saya mohon izin turun dulu Bang Farhan. Oke, Ustadz Alfa. Ya. Terima kasih Ustadz Alfa sudah terima naik ke kasih saya. Masya Allah. Salam kenal semuanya. Sufron. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Ustaz kalau ada salah-salah kata. Ya, Bang Farhan ya, terkait tema toleransi ini ya, ini akan selalu menjadi tema yang seksi ya dalam perdebatan atau diskusi lintas agama. Bahkan sampai akhir zaman menurut saya ini akan jadi tema yang seksi kan, untuk dibahas ya. Karena tidak bisa dipungkiri, mungkin dari dulu ya sebenarnya ya, ada degradasi makna ya dari kosakata toleransi ini ya. Jadi kosakatanya selalu ditegaskan toleransi, tapi maknanya sudah ke arah penetrasi gitu kan. Sudah bukan toleransi lagi, ke arah penetrasi. Jadi kalau bagi saya sih toleransi itu di mana setiap pihak saling menjaga batasan-batasan yang tegas ya. Jadi batasan-batasan tegas tetap saling dijaga gitu. Dan ketika ada pihak-pihak yang sudah membiaskan batasan-batasan itu, apalagi menghilangkan batasan-batasan itu, justru dialah yang intoleran ya. Dialah pelaku penetrasi itu gitu kan, menghilangkan batasan-batasan, membiaskan batasan-batasan itu. Saya lebih menghargai, menghormati dan mengapresiasi orang yang berbeda keyakinan ketika dia secara tegas menyatakan bahwa keyakinannya yang paling benar dan berani menunjuk Islam itu salah gitu ya. Misalnya orang Buddha ya, katakan saja bagi orang Buddha lah yang paling benar dan Islam salah. Bagi orang Islam yang paling benar dan Buddha salah. Bagi orang Kristen yang paling benar, Islam salah. Bagi orang Islam yang paling lebih benar. Tegas ya. Iya, lebih tegas. Batasan itu tetap dijaga gitu kan. Karena memang bicara akidah itu bicara kebenaran yang hakiki gitu kan. Justru saya agak harus hati-hati dengan banyaknya statement semua agama benar, semua ajaran benar, semua keyakinan benar. Inilah pemahaman yang sesatnya nyata menurut saya gitu kan. Sesatnya nyata. Begitu sudah menegaskan bahwa semuanya benar, berarti dialah yang menghilangkan batasan-batasan itu. Dialah yang melakukan penetrasi itu gitu kan. Sudah bukan toleransi lagi. Sudah bukan toleransi lagi. Ketika orang Islam menyatakan bahwa Islam yang paling benar dan yang lain salah gitu kan. Tunjukkan kebenaran-kebenaran Islam gitu kan. Dan ada realita yang tidak bisa kita pungkiri terkait degradasi makna toleransi ini. Kalaupun semua orang bungkam, diam, tidak ada diskusi dan perdebatan, tapi
ada komunikasi secara tertulis ya, secara lisan yang akhirnya umat Islam itu memang tidak pernah bisa diam gitu kan. Kita bisa lihat link-link ya, link-link yang sangat Islami. Link-linknya Islami loh. Tapi begitu kita buka tuntas, itu ayat-ayat Al-Quran dipelintir, hadis-hadis dipelintir, pemahamannya kemana-mana gitu kan. Dan pelakunya siapa gitu? Apakah ini orang Islam yang melakukan ini? Mustahil. Jadi memang sulit orang Islam itu diam. Karena kita memang diajarkan untuk tidak berdiam diri. Kita diajarkan untuk terus membela diri gitu kan. Kita memang tidak diajarkan menyerang gitu. Tapi notabene serangan-serangan itu selalu terlontar kepada kita dari berbagai penjuru dengan segala cara gitu kan. Luar biasa gitu. Jadi benar kata Bang Nevlos tadi. Betul sekali ketika Bang Nevlos menegaskan tentang batasan gitu kan. Jadi tidak bisa dicampur adukan antara negara dan agama. Tetap harus ada batas yang tegas antara negara dan agama itu. Betul sekali. Batasan antara kerukunan umat beragama dengan keyakinan umat beragama. Itu memang harus tegas. Jadi satu hal yang apa ya, yang sekarang digembar-gemborkan umat Islam itu intoleran, karena misalnya dalam hal sepele saja, dalam pengucapan selamat gitu kan. Justru kami menegaskan toleransi. Ada batasan akidah yang tidak bisa kita terobos di sana. Justru yang menerobos batasan itu yang kita pertanyakan toleransi. Udah tahu ada batasnya masih diterobos gitu. Apa maksudnya? Ketika Anda meyakini bahwa agama Anda benar, jangan pernah ucapkan selamat Idul Fitri kepada orang Islam. Jangan pernah ucapkan itu. Anda sedang menunjukkan kemunafikan di sana. Sedang memporak-porandakan toleransi di sana. Di sana gitu. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi emang ini tema toleransi ini tema yang sangat seksi ya. Tema yang sangat seksi karena akan ada banyak oknum yang selalu berusaha menghilangkan batas, membiaskan batas antara kebenaran dan kebatilan, antara yang hak dan yang batil. Dan Islam sudah tegas dilarang mencampur adukan yang hak dan yang batil. Katakanlah yang benar walau itu pahit gitu. Itulah toleransi menurut saya. Bukan yang penting menyenangkan, tapi di sana ada aroma kemunafikan yang sangat menyengat gitu kan. Ya terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bang Farhan. Oke, terima kasih Bang Muklis. Ketegasan di dalam akidah, penegakan di dalam akidah selalu itu adalah hal yang paling fundamental di dalam nilai-nilai toleransi itu sendiri. Toleransi bukan berarti kita ikut mengurusi agama orang lain, tetapi bagaimana toleransi berdiri tegak ketika saling menghormati dan tidak ada pemaksaan untuk mengucapkan toleransi. Contoh Natal kita dipaksa, justru itu tidak toleransi itu sendiri, karena toleransi memberikan ruang yang luas mereka untuk mengekspresikan dan mengaplikasikan agamanya tanpa harus bersandar ketika kita nggak mengucapkan, itu tidak toleransi ya. Dan ini yang saya lihat dari argumennya Gus Arya tadi pagi ya, yang dua kali di roomnya Christian dan roomnya dia sendiri, yang lebih menekankan selalu mengkritik kalian kepada Islam sendiri, tetapi lupa. Dan dia sih jujur dia ngomong juga tentang wah kiamat juga saya bantai gini-gini, tetapi pada prinsipnya ketika Moreh Rezki memberikan sebuah argumen tentang bagaimana dengan yang mereka lakukan, jelas-jelas menghujat ya. Kita nggak bisa berdiam diri dalam hal ini. Bukan seperti mencoba menjadi peacemaker tetapi tidak bersikap objektif. Meneriakkan kata hai kepada saudara muslimnya dan mengucapkan mempersilahkan monggo kepada justru yang melakukan penghujatan itu sendiri ya. Ketika contoh ketika masuk room kiamat, bagaimana mendiskreditkan dan menghujat Rasulullah SAW, didiamkan seolah-olah dibenarkan. Ini bukan toleransi, ya harus dibantah. Karena kalau membiarkan berarti nilai toleransinya hilang. Apa arti penegakan ke dalam akidah itu sendiri ketika membenarkan dan membiarkan orang menghujat Rasulullah SAW? Oke, saya sapa dulu Bang Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Romi. Selamat sore. Waalaikumsalam. Mas Farhan kemana aja ini, berapa hari gak kelihatan ini? Saya lagi ngurusin sedikit kerjaan. Alhamdulillah udah selesai dan CV saya pajaknya kan mati tuh, lagi diperpanjang dan
insya Allah akan mulai aktivitas rindu kembali. saya. Kemana aja nih Mas Farhan? Berapa hari nggak kelihatan? Saya tengok siang nggak ada, malam nggak ada. Alhamdulillah udah mulai aktif lagi. Silakan Bang Romi tentang toleransi dan mungkin menyimak ya ini Gus Arya ya di debat lintas agama di TikTok ya. Semalam saya nyimak. Bagaimana pendapatnya? Sama kiamat. Oke, silakan. Cuman nggak nyimak semua karena kalau dengar kiamat saya mendidih, jujur aja saya mendidih rasanya. Deket orangnya udah lain cerita, saya nggak ngomong gitu loh. Karena hujatan sampai tadi maka saya baru kesini itu karena di sana saya mantengin kiamat tuh berapa lama tadi. Ini orang maunya apa gitu loh. Kalau dia mau tahu Islam ya belajar sama yang ngerti Islam. Jangan semalam kan dia ngaku sendiri tuh Mas Farhan. Dia belajar hadis, dia belajar ini, dia simpulkan sendiri tanpa ada guru. Kan gitu. Jadi ngeri saya apa sih sesak jantung saya dibaca beneran. Ya, silakan. Ini temanya apa nih? Tema pokoknya apa nih? Toleransi yang dikatakan Gus Arya ya. Seolah-olah toleransi hanya ditujukan kepada muslim saja sendiri yang ditekankan toleransi, sedangkan tidak memahami ini Gus Arya kan masih buta lapangan ya, bagaimana sebenarnya yang kita lakukan adalah lebih kepada bersifat defense dalam menangkal hujatan dan syubhatan, tetapi justru seperti kita ini debater muslim ini seperti mendapat prioritas dari Gus Arya untuk menekankan sikap kita, itu yang tidak dilakukan kepada saudara kita Kristen. Itu Bang Romi, silakan. Kalau pandangan saya nih Mas ya, saya juga bukan orang yang tinggi ilmu lah ya. Cuman toleransi ini saya bagi dua, antar sesama manusia atau antar akidah. Nah kalau akidah ini nggak bisa diganggu sedikit pun, karena apa? Mereka tahu akidah Islam ini nggak bisa diganggu. Sementara kita bisa lihat ya antar agama selain kita ya, itu kadang saling mengucapkan. Cuman Islam memang tegas. Nah ini yang digerus terus gitu loh, supaya jadi seperti itu juga. Sementara kan ya walaupun saya nggak hafal, cuman saya pernah baca mereka nggak akan berhenti sampai kita ikut mereka. Tuh, jadi kalau masalah toleransi di akidah nggak ada sama sekali. Lu mau mau hari raya apa kek, mau peringatan agama apa kek, kalau saya pribadi mau jungkir balik kayak saya nggak peduli gitu. Saya punya teman kemarin, saya banyak saya teman-teman yang akrab ya, yang artinya bukan sama-sama Islam ya. Ya mereka mau ngapain ya saya nggak mau datang, bahkan saya ngucapin apapun enggak gitu loh. Nggak ada ceritanya saya mengucapin oh selamat ini itu, enggak akan pernah. Karena jujur aja kalau saya asli Minang Mas, jadi kami memang ditekan keras dalam hal akidah. Tapi kalau masalah toleransi sesama manusia, ya misalnya teman agama lain ada yang meninggal atau apa, ya kita wajib datang sebagai bela sungkawa kah atau apakah, itu harus, karena kita bertetangga. Tetangga kita bukan Islam semua, entah rumah dia kebakaran, entah apa, atau kita yang ada musibah juga di rumah, otomatis mereka yang paling duluan. Cuman dalam hal akidah nggak ada rumusnya untuk toleransi, nggak ada seujung kuku pun. Itu udah saya tekankan ke diri saya gitu ya. Cuman kalau misalnya kayak mereka, nah ini dia masalahnya, mereka menggerus ini seolah-olah oh intoleran. Jadi yang kira-kira ini nggak tertanam kuat, ini yang susah. Oh nanti gimana ya, jadi prasangkanya beda-beda gitu loh Mas Farhan. Gitu aja sih sementara. Oke, terima kasih. Betul sekali seperti yang tadi dibilang Bang Satria juga, bahwa ranah muamalah, ranah hubungan hablum minanas kita bertoleransi, tetapi ketika sudah menyentuh ranah akidah, kita tidak bertoleransi. Akidah tidak bisa ditoleransikan. Seperti ayat Al-Qur'an, lakum dinukum waliyadin di sana. Ini yang saya katakan bahwa ada hal yang memang kadang-kadang
orang kebablasan dalam hal bertoleransi, masuk ke dalam ranah akidah dianggap sebagai toleransi, seperti yang dilakukan oleh Gus Arya itu sendiri. Bahkan tadi pagi di room dia ada yang bertanya, kenapa kalau Banser disentuh Gus Arya marah, ketika Islam disentuh kayak tenang-tenang saja. Nah, dia menjawab agak gelagapan di situ. Artinya di sini menempatkan sesuatu yang bersifat firqoh lebih utama, atau cabang ini lebih utama dari pohonnya sendiri. Bukankah ketika kita menganalogikan Islam ini seperti pohon, kita rawat pohonnya bersama-sama, sehingga firqoh-firqoh atau cabang-cabang itu akan rimbun dengan sendirinya, akan subur dengan sendirinya. Bagaimana ketika orang lebih mementingkan cabangnya, pohonnya sendiri dilupakan? Inilah yang kita takutkan ketika Rasulullah SAW dalam hadis bersabda bahwa golonganku terpecah belah menjadi 72, yang selamat hanya satu golongan. Karena apa? Lebih mementingkan hal-hal yang bersifat firqoh, ya, keegoisan organisasi, keegoisan sektoral, keegoisan yang bersifat lebih kepada ranah organisasi daripada Islam itu sendiri. Seolah-olah Islam ini adalah beringin yang angker, sehingga mereka lebih suka dari kejauhan memandang beringin ini. Jadi ini yang sering kita temukan, banyak orang dengan dalil toleransi, tetapi justru toleransi yang dia lakukan tidak terasa membakar dari pohon itu sendiri, atau ranah akidah dijadikan ranah toleransi. Oke, silakan Bang Yaumuddin untuk menambahkan kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Yang tadi aja yang Bang Farhan tanyakan tadi, yang Bang Farhan menanggapi pernyataan saya yang sebelumnya. Oh itu tadi ya, lupa saya. Oke, silakan. Agak dekat Bang, suaranya kecil sekali. Iya, yang tadi Mas Farhan sempat mengulas sedikit dari sesi saya yang pertama gitu. Tadi kan Bang Farhan sempat menanyakan lagi kepada saya gitu. Apa tadi pertanyaan itu? Ya, silakan. Lupa lagi Bang Farhannya kayaknya. Iya. Oh, lupa lagi ya. Ya, yang pertama tadi saya menanyakan, yang tadi dijawab bahwa ada hal, yaitu ketika toleransi dalam ranah akidah ini cenderung kebablasan seperti yang dilakukan Gus Arya tadi pagi, sehingga ketika beliau masuk di kiamat ya. Enggak, bukan itu. Yang mana nih? Tadi kan Mas Farhan kan sempat menanggapin dari yang sesi saya yang pertama itu kan sempat Mas Farhan nambahin, dari saya bilang kan nanti tunggu 10 menit lagi Pak, saya lagi ada kerjaan dulu gitu. Yang itu tuh, tapi ya sudahlah, itu sih nggak mungkin juga lupa tadi. Sebenarnya kalau soal perihal toleransi saya sepaham dengan semua, saya sepakat dengan semua. Masalah toleransi udah nggak ada lagi, apalagi juga di lingkungan keluarga saya juga insya Allah juga ya, walaupun ini tetap saya pegang teguh soal itu gitu. Karena saya juga punya role model di lingkungan keluarga saya sendiri, yang dimana mualafnya itu sangat tidak bisa diganggu gugat. Masalah ketauhidan, masalah toleransi bisa pisahkan antara sosial dengan agamanya, itu beda. Saya punya role model di rumah saya sendiri, di lingkungan saya sendiri. Saya sepakat untuk itu, Mas. Saya sepakat. Cuman yang tadi di awal-awal saya sempat ada mau sampaikan ke Pak Petrus gitu. Cuman karena nggak ada Pak Heru juga diturun, saya mau saya perdengarkan itu rekaman yang tadi siang, mungkin sekitar jam 12-an atau jam 10 tadi pagi itu. Nah, saya mau tanya aja dengan dia kan ada sedikit selisih paham bahwa dia tetap mengcounter bahwa dari pihak kita lah gitu ya. Saya cuma pengen tahu sebenarnya apa sih perasaan dia setelah dia mendengarkan seperti ini gitu. Cuman karena udah lewat sesinya, jadi saya nggak bisa angkat itu gitu. Yang jelas, kalau untuk toleransi saya udah nggak ada tambahan komentar. Saya setuju, saya ikut semua guru-guru yang ada di sini. Itu saya nggak ada panjang lebar. Saya rasa sih itu aja. Aduh, siapa? Oke, Bang Yaumuddin. Terima kasih atas waktunya. Saya juga lagi kurang bebas ini, masih ada kerjaan. Oke. Terima kasih untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Yaumuddin udah hadir di komal saya. Memang seperti yang tadi ya, Pak Petrus itu ketika saya tanya ya,
ketika saya tanya tentang bagaimana tanggapan yang dilakukan oleh Sopiatul ketika menghujat ya, ternyata dia sendiri tidak bisa berkata tegas ya, cenderung untuk membela ya, dan dengan menyerang malah berdasarkan bahwa debater muslim yang mulai dan debater muslim berdiskusi atau berdebat ini tendensi indikasinya adalah dari koin ya. Ini yang saya tadi langsung bantah ya, bahwa dan netizen di bawah juga langsung melakukan hal yang sarkasme, terus langsung memberi koin kepada Pak Petro ya, sampai dapat 100 itu. Artinya di sini memang secara landasan kita berdiskusi sudah berbeda. Pak Petro lebih menitik beratkan kepada koin, karena apa yang dikatakan René Descartes yang mengatakan bahwa apa yang kamu ucapkan di dalam mulut maka sesungguhnya itu tersimpan di dalam otakmu, di dalam pikiranmu. Artinya di dalam pikiran Pak Petro ketika mulutnya mengucapkan koin, berarti yang di dalam pikirannya adalah koin itu sendiri. Sedangkan kita di dalam muslim tidak pernah membahas masalah koin, dapat koin atau tidak. Itu bukan problem, bukan persoalan yang mendasar bagi kami, karena giroh kami lah yang menuntun kami untuk melakukan diskusi-diskusi seperti ini. Oke, saya sapa dulu Bang Alexandria Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang yang untuk hadis yang sempat kiamat tampilkan itu. Tadi pagi saya sempat masuk ke room Mas Kema. Itu udah terlacak. Itu dari mana domainnya, dari mana websitenya udah terlacak bahwa itu nggak murni memang dari hadis yang ada gitu. Udah ada retouch dari oknum yang nggak bertanggung jawab. Itu satu. Yang kedua juga soal apa tadi ya, yang itu tadi masalahnya yang soal mu'alaf ya, soal channel ini yang kenapa didirikan, memang tujuannya ya siar apa sih namanya tadi ya, pasaran tadi lupa saya juga. Syiar atau dakwah. Iya, syiar gitu. Kembali lagi kan tadi ada awalnya itu kan ada coba bikin konsep baru dari Pak siapa tadi, Pak Pocong ya atau siapa? Bukan Pak Alif. Pak Pocong tadi. Pak Pocong. Oh, Ustaz Alif tentang konsep tadi, metodologi diskusi baru. Yang baik. Silakan bikin konsep baru. Ya konsep baru ya seperti yang saya gambarin. Ya silakan kalian sebarkan kebaikan apa yang menurut agama kalian. Begitu juga dengan pihak kita, selama tidak ada saling bersinggungan gitu. Atau juga nggak akan ada di jalur yang keruh kan akhirnya kan, karena dari sebelah pun nggak ada menyinggung ke kita gitu. Ya memang dari teman-teman kita ini justru lebih banyak bertahan sebenarnya. Cuman sampai sekuat mana kita bisa bertahan, Mbak? Kita manusia, hati kita terbuat dari daging bukan dari batu. Nggak sekuat-kuatnya kita menahan itu, mau nggak mau, Pak. Dari akar rumput pun, termasuk saya, satu yang saya punya, giro saya, sok. Sahabat Talisa, Mas siapa bilang ini, Mas Romi, benar, kalau depan mata ada, coba tak colok mata kamu ngomong begitu. Begitu, Pak. Betul. Silakan sampaikan dengan apa yang kalian punya. Bikin tuh targetnya apa, audiens maunya audiens tuh dijadikan apa? Objek buat kita, ya mungkin mereka mau mengkristenkan, misalkan ya, mencari Kristen baru. Begitu juga kalau kita sejujurnya memang kalau nggak ada paksaan di agama kita. Cuman alhamdulillah begitu banyaknya hujatan, serangan dari pihak sebelah, banyak yang mu'alaf, Pak. Betul. Banyak yang mu'alaf. Alhamdulillah. Berpikir orang akhirnya akar rumput berpikir, orang yang tadi nggak punya, yang punya keyakinan setengah-setengah berpikir, oh jadi begini ya agama kita ya. Mendingan kita pindah ke sebelah aja. Kan begitu, Pak. Ruginya di siapa yang menyampaikan gitu. Begitu sih kalau dari pandangan saya. Oke, terima kasih Bang Yaumuddin. Ya, kadang ketika kita menghujat, saya langsung turun, saya dengar dari bawah. Oke, terima kasih Bang Yaumuddin sudah ada di komal saya. Silakan Bang Alexandria, tanggapannya tentang topik kita kali ini, tentang bagaimana nilai-nilai tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Alexandria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kalau untuk membentengi akidah itu bagus, karena di seluruh aspek kita harus bentengi.
di TikTok, di media sosial, dimanapun kita harus bentengi. Saya pikir itu bagus, mendukung. Saya sangat mendukung sekali. Dan itu tidak terlepas dari yang namanya iblis itu menyerangkan dari segala arah. Dan kita pun harus punya juga mujahid-mujahid yang tangguh gitu. Dan saya lihat ada di grup amal mereka itu ada yang tidak ada ilmunya berani naik, ada yang tidak ada ilmu berani naik. Kalau bisa diundang yang bisa ke sana begitu. Ya, menurut saya sih seperti itu. Demikian Pak. Oke, terima kasih Bang Alexandria. Memang kadang-kadang ini yang kita heran ya, ketika mereka yang kadang-kadang tidak punya ilmu sama sekali, mereka hanya berdasarkan bahkan tidak mempelajari Islam sama sekali, mereka berani naik dengan hanya berdasarkan katanya tanpa mempelajari Islam itu seperti apa. Contoh seger-seger ya, yang sudah menjadi keilmuannya nggak ada, tapi bagaimana waktu pertama kali muncul kebenciannya terhadap Islam, tapi alhamdulillah sih akhir-akhir ini lebih kepada ini ya, dialog biasa ya. Dulu seger-seger adalah penghujat, tapi sekarang lebih ini ya. Artinya di sini dengan dialog itu sebenarnya bisa menjadi sepemahaman sih. Awalnya yang membenci Islam berdasarkan katanya, ketika melakukan dialog dan mengetahui informasi yang sebenarnya, itu bisa menjadi orang berbeda pikiran, merubah pikirannya tentang merubah pandangannya terhadap Islam itu sendiri. Oke, karena ini sudah terlalu sore, udah berjam-jam, dari jam berapa tadi, udah 4 jam. Kita closing statement aja topik kita kali ini, karena habis sholat asar nanti saya akan membuka koma lagi, mumpung saya lagi libur ya. Insya Allah nanti saya temukan topik lagi, kita membuka topik koma lagi, insya Allah. Kita closing statement tentang topik ini, bagaimana menghadapi. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Gus Arya, insya Allah kayaknya sepertinya itu interpretasi saya, ada muatan politis di sana. Karena kita tahu background Gus Arya seperti apa, terjadi ada yang ingin dimasukkan kayaknya di dalam ranah debat lintas agama, dikaitkan karena bagaimana apapun itu debat lintas agama adalah sesuatu komunitas yang seksi dari paham politik ya, karena ini akan membuat pengaruh dari yang signifikan terhadap pilihan-pilihan bagi netizen. Saya rasa ada penggiringan ke sana menurut saya, karena ini adalah tahun politik ya, saya pikir ke depan dunia debat lintas agama tidak akan sama lagi, akan ada suasana lebih panas dan akan ada muatan politik di dalam diskusi lintas agama itu sendiri ya. Oke, kita closing statement 5 menit boleh. Silakan mulai dari Bang Muklis ya, urut jarum jam. Bang Muklis untuk closing statement topik kita kali ini dengan pertanyaan sama. Apa yang kita lakukan menghadapi debat lintas agama, dan apa yang diklaim oleh Gus Arya bahwa debat lintas agama terutama dari pihak muslim memberikan sebuah agitasi atau narasi-narasi kebencian terhadap umat atau terhadap viewer netizen. Silakan Prof. Oke, terima kasih Bang Farhan ya. Jadi dalam Islam, saya secara internal aja nih, internal keislamannya, dan untuk para saudara-saudaraku yang menjadi apologet, kita tetap berhusnuzon ya, bahwa mereka turun ke sana memang untuk membela keyakinannya gitu kan, ketika keyakinannya itu diserang gitu kan. Jadi bukan pada tataran mereka itu menyerang keyakinan orang lain, bukan gitu. Dan kita juga memang tidak bisa menafikan ada beberapa orang mungkin yang sebenarnya dalam hal persiapan mungkin belum terlalu matang atau masih cenderung kurang, memaksakan diri naik. Saya juga nggak bisa menyalahkan, tapi saya himbau juga ya, teruslah belajar gitulah, dan saya himbau juga mungkin untuk diri saya sendiri, tetap jaga batasan-batasan secara tegas ya, dan tetap tampilkan jati diri Islam ya, nggak usah malu gitu. Tetap tampilkan jati diri Islam, tidak usah malu, bahwa katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah gitu. Karena kebenaran hakiki itu tidak ada banyak. Kalau kebenaran hakiki pasti cuma satu-satunya. Jadi walaupun kita nanti ketika kita tampil ya dengan narasi tegas mengutarakan jati diri kita, karena yang saya tahu mungkin hanya baru Islam yang berani mengutarakan hanya Islam lah yang benar gitu kan.
kita akan menghadapi lawan, semuanya benar, hanya Islam yang salah. Itu lawan kita. Kita akan diserang dari sisi itu, akan diserang bahwa semuanya benar kecuali Islam. Seolah Islam ini jadi musuh bersama gitu. Kita nggak usah takut, tetap tampilkan jati diri kita. Memang kebenaran yang kaki itu cuma satu-satunya. Cuma satu-satunya. Jadi tampilkan terus jati diri kita bahwa kebenaran adalah kebenaran dan pasti hanya satu-satunya. Ketika yang satu-satunya itu adalah kebenaran, maka yang lain walaupun itu pahit ya katakan saja yang lain memang salah gitu. Bukan dalam ranah